kembali. Sebagaimana sebelumnya telah kita rencanakan bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu. Namun sebelum kegiatan observasi di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang telah Ibu buat? Baik, terima kasih. Untuk RPP yang sudah saya buat yaitu fokus pembelajaran di pendidikan Pancasila. Di sini saya mencantumkan 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti melalui permainan menyusun puzzle, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik dapat menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik Ibu. Jadi untuk materi ini itu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila itu ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, di sini saya ingin mengembangkan, melihat keaktifan serta rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan sebuah pendapat. Dan kemudian mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Selain itu, saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengidentifikasi dan menganalisis sebuah permasalahan. Kemudian untuk pengembangan keterampilan, di sini saya ingin mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun sebuah puzzle. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang Ibu persiapkan? Untuk strateginya sesuai dengan tujuan tadi ya, saya di sini menggunakan permainan berupa puzzle. Nanti saya buat setiap kelompok satu puzzle di situ. Nanti setiap kelompok menyusun puzzle-puzzle itu. Kemudian setelah disusun, setiap kelompok menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam gambar-gambar dalam puzzle tersebut. Nah, setelah itu dipresentasikan ke depan perwakilan kelompok. Nah, selain itu, strategi yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Saya ingin setiap peserta didik bisa memecahkan sebuah masalah dari materi-materi pembelajaran yang akan dibahas. Oh iya, baik Ibu, begitu rinci sekali ya. Strateginya luar biasa sekali. Ada beberapa strategi yang Ibu akan terapkan di kelas dan saya sangat penasaran bagaimana nanti kegiatan pembelajarannya di kelas itu seperti apa, dan sangat menarik sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan sesuai rencana. Iya Ibu. Nah, setelah ini nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Ya, terima kasih Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang coba lihat kanan dan kiri. Temannya ada yang tidak hadir? Tidak ya, hadir semua. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Belum siap. Belum belajar lagi berdoa. Garuda Pancasila.
belajar secara kelompok. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Coba, selama pembelajaran kesepakatan apa yang kira-kira akan kalian gunakan selama proses pembelajaran berlangsung? Kita buat kesepakatan dulu supaya nanti proses pembelajaran lancar sampai akhir. Kira-kira apa? Kesepakatan yang pertama apa? Belajar dengan baik nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba bersama kelompok masing-masing kalian berbincang-bincang, berdiskusi. Kira-kira apa saja ya yang sudah kalian terapkan di dalam kelas yang mencerminkan sikap-sikap penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Ya, sebelum dan sudah belajar berdoa berarti sila kesepakat. Sudah dibaca. Bisa Fajar menjenguk rencana dan kedama, silakan. Atau meminjamkan alat tulis, saya silakan sebarang observan. Apa yang sudah Risa lakukan di kelas yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila? Apa saja? Semuanya perhatikan dulu ya. Apa? Berdoa sebelum belajar dalam Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. 1. Desa 2. 4. Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila dijadikan sebagai apa? Dasar negara Republik Indonesia. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari LBN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan sebagai Bank Perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat. Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Masalahnya apa tadi? Masalahnya sepatu baru siapa? Sepatu baru Bambang. Sepatu baru Bambang itu dibelikan di mana? Di luar negeri. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Tapi ternyata ketika membelinya di luar negeri, tetapi sepatu tersebut adalah buatan Indonesia. Ini adalah puzzle yang disusun
menjenguk teman yang sedang sakit. Kelompok 2, coba lihat gambarnya. Ini adalah puzzle yang disusun oleh kelompok 2. Ini adalah susunan puzzle dari kelompok 3. Gambarnya sama, ada 5. Yang pertama apa? Berdoa sebelum apa? Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa saja contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sila 1, nilai ketuhanan. Contohnya apa saja tadi? Beribadah. Coba pejamkan mata kalian. Pejamkan dulu mata kalian. Semuanya. Dengarkan alunan musiknya. Relax. Atur nafas. Atur nafas. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas. Buang secara perlahan ya. Kalau evaluasi ini dikerjakan mandiri, tidak kelompok. Ditulis identitasnya ya. Nama. Bagaimana perasaan kalian? Sekilas melihat hasil evaluasi, hampir semua sudah paham ya tentang pelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, untuk PR di rumah kalian boleh kerjakan buku paket, buku di dalam buku temanya nanti dikerjakan. Mungkin pelajaran hari ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Ibu Eli selaku CGP sekarang sudah di pendampingan individu kelima, di mana di akhir pendampingan individu keempat kemarin, Ibu Eli ditugaskan untuk mengobservasi rekan sejawat Ibu ya, mengobservasi rekan sejawat, dan sebelumnya diajarkan dulu percakapan praobservasi, tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya bagaimana, strategi pembelajarannya juga bagaimana. Pas dilaksanakan, sudah dilaksanakan sudah ya. Dan kemudian Bu Elis juga selaku supervisor mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas ya. Yang ini ya hasil observasinya. Nah, di tahap terakhir, Ibu Elis akan mengcoaching Ibu, ngobrol ya, mengcoaching Ibu. Jadi Ibu Elis sebagai coach, Ibu sebagai coach rekan sejawat untuk berdialog pasca observasi kemarin. Nah, di dalam pasca observasi apa saja nih yang dibahas? Yang pertama menyampaikan Bu Elis selaku supervisor menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data hasil observasi kemarin. Yang kedua melakukan percakapan dengan baik. Ibu Elis sebagai coach menemukan area pengembangan yang dilakukan oleh rekan sejawat kemarin, kemudian mencatat hasil umpan balik pada ini rubrik lembar catatan percakapan pasca observasi.
dilanjutkan percakapan bersama area pengembangan yang rekan sejawat dirasa masih perlu ditingkatkan apa nih, kemudian ada rencana aksi pengembangan dirinya mau seperti apa, dan terakhir Ibu Elis juga melakukan refleksi diri setelah vaksin. Bagaimana siap untuk melaksanakan pasca observasi? Enggak, kepada Bu Elis selaku supervisor dipersilahkan untuk meng-coaching rekan sejawat. Terima kasih. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka. Bagaimana kembali hari ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat berkomunikasi kembali setelah kemarin kita melakukan ngobrol ya sebelum melaksanakan observasi, dan saya juga sudah mengobservasi Ibu ketika pembelajaran PTN ya kemarin di kelas 6. Nah, kali ini saya ingin mengetahui bagaimana refleksi Ibu, perasaan Ibu ketika setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Baik, terima kasih sebelumnya. Setelah pembelajaran kemarin di kelas 6 ya, materi tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah saya merasa cukup senang, cukup puas dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, di mana dalam pembelajaran tersebut anak-anak terlihat aktif, antusias, terutama ketika diskusi, kemudian ketika diberi permainan puzzle ya. Jadi anak-anak antusias, senang ketika pembelajaran itu tidak monoton. Jadi ada diskusinya, ada bermainnya seperti itu. Oh iya begitu, jadi Ibu merasa cukup Cukup senang, senang ya, cukup puas karena melihat di mana anak-anak antusias melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu buat. Itu merupakan satu pengalaman juga bagi Ibu. Kemudian selain itu, apakah ada selain tadi kalau Fihan merasa senang, apakah ada suatu hal yang menurut Ibu masih kurang dan harus ditingkatkan? Tentunya masih ya, karena memang dari dilihat dari hasil evaluasi, kemudian dari observasi, memang belum semuanya siswa terlibat aktif. Masih ada beberapa siswa yang memang diam ya, tidak terlihat berdiskusi gitu. Mungkin mereka masih malu atau apa. Untuk yang ingin saya kembangkan mungkin di sini adalah pengembangan teknologi, seperti krisis atau dari aplikasi wireless seperti itu. Karena pengalaman saya waktu PPG itu ketika siswa diberi teknologi itu, pengembangan teknologi itu siswa antusias, jadi asik gitu, terlihat asik. Tidak beda ketika hanya diberi selembar kertas gitu. Jadi kalau yang ingin saya kembangkan di situ sih, di teknologi. Ya, Ibu tadi mengatakan bahwa melalui evaluasi, observasi, belum semua murid aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ketika dipresentasi, berapa persen yang sudah aktif dan mengikuti pembelajaran dengan antusias dan berapa persen yang masih belum? Yang ketika diskusi dan dalam diskusi tersebut memang sekitar 70-75% siswa yang aktif gitu, yang sisanya masih malu-malu gitu, masih bermain gitu. Terutama memang di kelas saya ada satu orang siswa yang mungkin bisa disebut berkebutuhan khusus ya Ibu, karena memang beda gitu. Ketika yang lainnya belajar, anak tersebut hanya asik bermain sendiri.
Jadi 75% sudah bisa mengikuti Ya, dilihat kegiatan dari keaktifan, dilihat dari hasil evaluasi belajarnya, dilihat dari diskusi, memang hanya sudah 70, sekitar 70 sampai 70%. Nah tentunya Ibu, kita sebagai guru, nah di angka 75% itu tentunya kita ingin selalu ada peningkatan ya. Nah menurut Ibu kira-kira idealnya itu berapa persen? Nanti kenaikannya apakah bisa sampai 100% atau seberapa persen gitu peningkatannya? Kalau ingin ya, keinginan itu kan memang semua ya Ibu, semua bisa aktif, semua bisa senang, semua bisa antusias. Tapi memang selama saya mengajar memang tidak 100% pembelajaran anak-anak bisa belajar dengan aktif. Mungkin hanya sekitar 90%. Ya, jadi Ibu ingin meningkatkan dari 75% ini ke 90%. Iya, karena memang kan ada satu orang yang itu bisa dikatakan karena cuma di bawah berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah tadi untuk anak yang berbeda itu langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi, salah satunya mengatasi anak yang berkebutuhan khusus ini? Yang saya lakukan, yang pertama melakukan pendekatan dulu, mungkin bertanya seperti ini apakah kemudian bertanya kepada orang tuanya, kemudian bertanya apa yang dia sukai seperti itu, kemudian apa yang dia tidak sukai, dan memang dalam pembelajaran pun berbeda, porsinya berbeda ya. Ketika yang lain sudah di tahap yang lebih tinggi, anak tersebut masih di dasar. Jadi Ibu melakukan mengidentifikasi Ya, karakteristik ya, siswa tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya baik Ibu. Nah tadi untuk pengembangannya tadi Ibu menyebutkan tentang peningkatan pemanfaatan teknologi seperti kuisis, word dan sebagainya untuk meningkatkan keaktifan siswa. Apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu? mungkin yang saya lakukan karena di sini kebetulan sudah ada bantuan Chromebook ya, jadi mungkin bisa diterapkan. Setiap siswa bisa menggunakan alat bantu tersebut. Jadi penggunaan media ini ya, media Chromebook. Nah, selain dari penggunaan media Chromebook, tentunya kita harus ada upaya lain ya Bu ya, mungkin ada upaya lain. Apa yang akan Ibu lakukan selain dari penggunaan media tersebut untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin saya sebagai gurunya, tentu saja saya ingin saya sebagai guru terus berlatih mencari informasi, belajar juga tentang teknologi-teknologi yang memang sedang viral atau sedang booming pada saat ini ya. Jadi saya tidak ketinggalan zaman, anak-anak pun seperti itu. Oh iya, bagi diri Ibu kan terus berlatih mencari informasi terkait dengan penggunaan untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tolak ukur keberhasilan Ibu bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi ini seperti apa? Dikatakan jika berhasil. Tolak ukurnya jika pembelajaran itu bisa berhasil, dilihat dari ketika siswa saya sendiri sebagai guru tentunya bisa menerapkan dalam pembelajaran, dan siswa pun bisa melakukan atau mengoperasikan media yang
tadi sudah disebutkan media mengaplikasikan menggunakan media tersebut dengan benar, baik dan benar. Jadi ketika ibu bisa mengoperasikan hasil pelatihan tadi ya Bu ya, kemudian siswa juga bisa ikut antusias mengoperasikan segala peralatan yang berbasis teknologi dan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga adanya suatu keberhasilan, apakah ada yang membantu atau mendukung ibu? Tentunya pasti ada ya. Yang membantu tentunya anak-anak itu sendiri, kemudian di sekolah juga tentunya rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian dari orang tua juga, seperti itu. Nah, Ibu selain dari pemanfaatan teknologi ini untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas, tadi Ibu ikut pelatihan, apakah selain itu ada lagi hal-hal yang ingin Ibu kembangkan selain dari penggunaan teknologi ini, selain dari pelatihan, kemudian dengan rekan sejawat, ada lagi? Metode pembelajaran yang memang bisa mengaktifkan siswa. Jadi tidak hanya metode ceramah kan, sekarang banyak ya berbagai metode pembelajaran yang berbasis permainan, seperti ada yang berbasis seperti yang ular tangga seperti itu, kemudian ada yang seperti bermain peran, itu kan banyak role playing, kemudian akan membuat sebuah proyek misalkan seperti itu ya. Nah, untuk pengembangan media metode pembelajaran ini apa yang Ibu lakukan supaya dapat mengembangkan media dan metode pembelajaran tersebut? Sama mungkin seperti tadi ya, untuk pengembangan seperti media metode tentunya saya juga harus terlebih dahulu mengetahui medianya, metode yang cocok untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Saya mungkin bisa mencari referensi dari internet, dari buku, atau dari rekan sejawat juga, bertanya misalnya kira-kira media atau metode apa nih yang cocok di kelas saya dengan kebutuhan anaknya seperti ini. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya tadi penjelasan Ibu terkait dengan metode, media, kemudian pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, tadi pengembangan yang sudah Ibu jelaskan ini kira-kira mulai kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin setelah ini saya seperti juga sudah mulai diterapkan, dan insya Allah mungkin kedepannya setelah ini mulai tidak langsung ya, tapi bertahap, mulai dari media yang sederhana misalkan, terus metode, jadi bertahap mulai dari sekarang misalkan diterapkan. Jadi berdasarkan secara step by step ya Bu untuk mencapai keberhasilan tersebut. Nah, saya sangat tertarik sekali Bu, ingin lebih jauh lagi nanti melihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti 1 minggu atau sebulan lagi kita bisa berkomunikasi lagi ya Bu. Saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan dari pengembangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ini. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya, sangat menginspirasi sekali. Tetap semangat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.